Sementara itu, di wilayah Jayasena yang berada di puncak gunung, langit di sana selalu dipenuhi awan hitam pekat yang berputar tanpa henti. Petir menyambar ke segala arah dengan suara yang menerangi langit dengan kilatan yang menyilaukan. Di tengah daratan batu yang luas itu, Jayasena berdiri. Tubuhnya sedikit kekar dengan rambut panjang terikat. Matanya berkilat seperti kilat itu sendiri. Di punggungnya tersandang sebuah busur petir legendaris. Di hadapannya, Rama berdiri dengan gagah, memegang celurit Sakera di tangan kanannya. Wajahnya serius, tubuhnya sudah dipenuhi bekas arus listrik dari percobaan latihan sebelumnya. Jayasena menatapnya dengan tajam. "Manusia, aku tahu kau adalah pendekar jarak dekat yang hebat dengan celuritmu itu. Api dan petir sudah mengalir dalam darahmu, tapi kau belum menguasai petir sejati. Dan hari ini, aku akan membantumu bukan hanya sebagai pendekar jarak dekat, tapi juga pemanah jarak jauh yang bisa menghantam musuh dari medan yang bahkan tidak bisa kau capai dengan langkahmu." Rama mengangguk dengan suara yang tegas. "Oh, aku siap, Komandan Jayasena. Katakan apa yang harus aku lakukan." Jayasena mengangkat tangannya. Petir langsung menyambar dari langit ke telapak tangannya. Cahaya putih kebiruan memancar, membuat seluruh daratan terang benderang. Dari cahaya itu, terbentuklah sebuah busur kilat yang bergetar keras. "Ini adalah busur petir. Kau harus menguasai teknik memanggil busur seperti ini. Teknik ini bernama Asvenasa Varja. Dengan teknik ini, kau bisa menciptakan panah dari energi petir murni, mampu menembakkan sejauh cakrawala dan menembus barisan musuh. Asvasena Vajra, busur yang memanggil petir dari langit, itu sepertinya luar biasa. Benar, peganglah busur ini dengan kekuatanmu, rasakan arusnya." Rama mengulurkan tangannya. Begitu jemarinya menyentuh busur, tubuhnya langsung dialiri listrik. Tubuhnya bergetar, lututnya hampir jatuh, namun ia menggertakkan giginya, menahan rasa sakit itu. Namun perlahan, ia mulai menstabilkan energi itu. Jayasena tersenyum dengan tipis. "Bagus, sekarang tariklah busur itu. Bayangkan energi petirmu membentuk anak panah." Rama menarik tali busur yang masih berupa cahaya, dan dari lengannya memancarkan api bercampur petir. Dari tarikan itu terbentuklah sebuah anak panah bercahaya dengan ujungnya menyala api merah. Para prajurit Kramagati yang menyaksikan berteriak dengan kagum, "Itu adalah panah api petir. Belum ada yang bisa melakukannya. Ia sungguh luar biasa." Rama menatap ke depan lalu melepaskan tarikan busur. Anak panah petir melesat, menembus 3 lapis batu besar di depan mereka, hingga meledak dengan suara yang menggelegar. Batu-batu pecah menjadi debu, sisa percikan listrik masih berkilat di udara. Rama menghela nafas berat. Kekuatan ini benar-benar luar biasa." Jayasena mendekat dan menepuk bahunya. "Ini masih belum cukup. Sekali tembakan tidak berarti apa-apa. Kau harus bisa mengendalikan busur ini dalam pertempuran panjang. Setiap panah yang kau lepaskan harus menjadi pembunuhan pasti. Kau harus bisa menembakkan 100 panah tanpa henti. Apakah kau mengerti?" 100 panah? Baiklah, aku mengerti. Ajari aku cara menguasainya sepenuhnya." Jayasena tersenyum keras, suaranya menggema. Itu baru pendekar sejati. Mulai sekarang, kau bukan hanya pemegang ceruit Sakera, tapi juga pemanah. Kau akan menjadi pedang Kramagati, pemanah yang bisa menghancurkan musuh dari langit." Rama kembali menyiapkan busurnya. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu kembali menarik tali busur itu seperti petir. Kali ini, 2 anak panah muncul sekaligus. Kilat beradu di udara, membuat tanah bergetar. 2 anak panah itu melesat cepat, menghantam batu-batu besar lain,
meledakkannya hingga hancur menjadi serpihan kecil. Para prajurit Kramagati berteriak kagum sekali lagi. Rama menunjukkan hormat pada Jayasena. Terima kasih Komandan Jayasena. Aku akan berlatih sampai menjadi bagian dari tubuhku. Aku akan menjadi pemanah ulung, bukan hanya pendekar jarak dekat. Ingatlah baik-baik, mulai hari ini, Rama adalah pemanah Asvasena Vajra, pengendali busur petir. Dengan api di tangan kananmu dan petir di tangan kirimu, kau adalah bencana bagi musuh-musuhmu. Seluruh prajurit Kramagati menghentakkan senjata di tanah. Suaranya bergema keras, menyambut kelahiran prajurit baru mereka. Rama berdiri di tengah kilatan petir dan sorak-sorai prajurit. Kini, ia bukan hanya pendekar jarak dekat, tapi juga pemanah petir yang akan menjadi ujung tombak Kramagati. Lalu, di sebuah padepokan tua, di dalam hutan lebat ratusan pohon beringin menjulang, Jaka tengah duduk bersila di tengah lingkaran raja yang terukir di tanah. Raja itu memancarkan cahaya merah, biru, hijau, emas, dan hitam, bergetar seperti denyut nadi bumi. Di sampingnya berdiri Raisiwana Sura, berjenggot panjang putih, serta Ki Tanggul Jati, tubuhnya besar dengan mata yang tajam. Keduanya memperhatikan Jaka dengan penuh kewaspadaan. Jaka menutup mata, telapak tangannya bergerak, menorehkan mantra ke udara. Satu persatu, raja telah terbentuk. Raja penyembuhan, bercahaya hijau muda, memancarkan dan mengalirkan tubuh prajurit yang terluka. Luka dalam seketika menutup. Raja serangan 7 elemen meledak, mengeluarkan bola-bola api, kilatan petir, pusaran angin, semburan air, gelombang tanah, cahaya, dan bayangan hitam sekaligus. Raja pendukung, bercahaya emas menempel pada tubuh prajurit yang ditunjuk. Kekuatan mereka meningkat dengan drastis. Raisiwana Sura mendekat, wajahnya penuh keterkejutan. Oh, anak muda, raja penyembuhan yang kau buat jauh lebih cepat dari yang pernah kulihat. Bahkan, aku butuh waktu 2 kali lipat untuk membangunnya. Ki Tanggul Jati menambahkan sambil mengerutkan keningnya. Bukan hanya itu, raja serangan 7 elemen, hanya jenius sejati yang bisa melakukannya. Aku pun tidak bisa menyatukan 7 elemen dalam satu waktu. Bagaimana mungkin kau bisa mengendalikan dengan stabil? Jaka membuka matanya, wajahnya berkeringat, tapi senyumnya tenang. Dagunya agak diangkat dan matanya kembali terpejam. Aku menghargai sanjungan kedua senior. Apa yang kulakukan adalah suatu riset yang panjang dan menggabungkan beberapa pengalaman serta metode ekstrim, sehingga menciptakan molekul-molekul elemen yang selaras dan tercipta sesuatu yang disebut raja ini. Raisiwana Sura terdiam beberapa saat, lalu tertawa dengan pendek. Kau sungguh luar biasa. Kau memang jenius sejati. Bahkan aku dan Tanggul Jati sekalipun tidak pernah mampu menyentuh level ini. Ki Tanggul Jati menepuk tanah, membuat getaran kecil. Dan yang paling mengejutkan, raja pendukungmu meningkatkan kemampuan 40% bagi kawan, menurunkan 30% bagi musuh. Itu bukanlah sekedar pendukung, itu adalah senjata strategis. Dalam pertempuran besar, raja itu bisa mengubah jalannya perang. Jaka berdiri dengan tangan terlipat dan pantatnya agak mundur. Aku bukanlah yang terkuat, tapi aku bisa mungkin berguna bagi rekan-rekanku. Setidaknya aku bisa membantu meningkatkan kekuatan mereka. Ya, inilah yang disebut sebagai simbiosis perpedotan. Raisiwana Sura mengangguk dengan wajah penuh bangga. Itu sikap yang tepat, kecuali kata yang terakhir terdengar aneh. Kau bukan hanya pendekar, tapi pemimpin yang bisa menjaga pasukan. Mulai hari ini, kau resmi menjadi salah satu komandan tertinggi. Ki Tanggul Jati tersenyum lebar. Aku tidak pernah mudah kagum, tapi untukmu, Nak Jaka, aku harus mengakui,
kau adalah penghubung yang akan memperkuat semua saudara kita. Dan beberapa waktu kemudian, langit di atas padepokan bergemuruh. Awan hitam terputar, cahaya merah darah membelah cakrawala. Semua prajurit keluar dari asrama mereka, menatap langit dengan wajah serius. Resi, Kitanggul, langit berubah. Pertanda yang dikatakan para leluhur, batas semesta atas mulai terbuka. Waktunya telah tiba. Perang besar sudah di depan mata. Jaka mengepakkan tangannya. Tubuhnya masih bercahaya oleh Raja Emas. Jika begitu, kita harus segera bergabung. Mereka semua sudah siap. Sekarang giliran kita menuju batas semesta atas. Sudah saatnya semesta akan terguncang oleh karismaku. Benar, kita tidak bisa menunda lagi. Pasukan harus bergerak sekarang. Resi Wanasura mengangkat tongkatnya. Cahaya biru menyelimuti seluruh padepokan. Dengan ini, wahai prajurit Reksawati, Kalapati, Keramagati, dan semuanya, saat ini kita akan menuju medan perang di semesta atas. Kita tidak hanya berperang untuk menang, tapi untuk memastikan tidak ada iblis yang terlewat. Musnahkan musuh kalian. Seluruh pasukan berteriak serentak. Suara mereka menggema, membuat pohon-pohon beringin bergetar. Jaka menatap semua prajurit, lalu berkata dengan lantang, dengarkan para saudaraku sekalian, aku tidak layak untuk kalian percaya, tapi aku bersumpah, aku akan membuat para iblis itu bertekuk lutut di hadapanku. Kita akan membuat mereka merasakan keputusasaan karena pedot, dan membuat mereka ambiar. Pedot dan ambiar! Mas Jaka memang gendeng. Wah, bukankah itu luar biasa, Mas Desta? Luar biasa pokoknya, jahanam. Langkah-langkah berat pasukan mulai bergerak. Barisan panjang keluar menuju ke arah utara, di mana cahaya merah darah dari langit menembus Prenggondani. Resi Wanasura berbisik pada Kitanggul Jati sambil tetap berjalan. Kau lihat, Tanggul, aku tidak ragu lagi. Jaka adalah salah satu kunci kemenangan perang ini. Ya, dengan jenius seperti dia dan kekuatan para ksatria lainnya, kita siap menghadapi apapun yang menunggu di batas semesta ini, kakak. Dan dengan itu, pasukan besar mulai bergerak. Tanah bergetar oleh hentakan ribuan kaki. Suara itu seakan menjadi genderang perang yang membuka babak baru. Perjalanan menuju perang besar telah dimulai. Kembali di mana Tori berada, di alam jagat Agni. Halaman utama Raksadipa dipenuhi ribuan pasukan kultus. Bendera hitam ungu berkibar dengan lambang naga api. Genderang dipukul berirama. Suara prajurit bersaut-sautan, menandakan seluruh fraksi kini tunduk di bawah kepimpinan baru. Di atas panggung batu raksasa, Opiwara berdiri tegap. Di sisi kanan dan kirinya berdiri Guardian Agung, Guardian Tangan, dan Guardian Kiwa. Wajah mereka dingin, pedang dan tombak siap terhunus jika ada provokasi. Sorot mata masa tertuju pada sang Mahadipati baru. Opiwara berbicara lantang dan suaranya bergema. Dengarkan aku, mulai hari ini Raksadipa bukan lagi bagian dari keraton. Sejak ayahku Pitawara menghilang, keraton telah mengambil alih kendali. Dan kini itu berakhir hari ini. Raksadipa berdiri sebagai negara. Perjanjian non-agresi dengan keraton tetap berlaku, kecuali mereka mencari masalah. Kita memanglah kultus iblis. Biarlah siapapun takut kepada kita, tapi tidak ada yang boleh menginjak harga diri kita. Opiwara mengangkat tangannya, menundukkan masa kembali ke diam. Tatapannya begitu tajam. Satu hal lagi, ayahku memimpikan Raksadipa akan menjadi satu-satunya negara penguasa jagat Agni. Itu juga yang aku pikirkan. Kita tidak hanya berdiri diam, kita akan memperluas pengaruh di seluruh jagat Agni. Dan lihatlah, semangat Sura Agni!
Api hitam keunguan menyala di belakang Topiwara, menjulang seperti naga yang meliuk. Tanah bergetar, udara panas menyambar penonton, semua mata membelalak. Itu adalah Sura Agni! Wah, benar, keturunan Sah telah bangkit. Jika begitu, Raksadipa akan benar-benar berjaya. Semuanya, apakah kalian akan ikut bersamaku? Sura! Hidup Raksadipa! Sorakan massa kembali bergemuruh. Pertemuan akbar itu berakhir dengan gegap gempita. Sementara itu, di istana utama Raksadipa, beberapa jam kemudian di aula singgasana, Topiwara duduk di atas tahta hitam berhias ukiran naga. 3 guardian berdiri di belakangnya seperti bayangan. Di hadapannya, ke-10 tetua duduk dengan rapi. Topiwara berbicara dengan nada yang tegas. Raksadipa ini telah stabil. Mengenai dukungan kita terhadap putra mahkota di keraton, itu akan aku pikirkan. Tidak perlu dibahas lagi. Kita tunggu saja utusan dari keraton datang. Pinjani Falka, tetua ketiga, tersenyum miring. Aku setuju dengan pemimpin. Pihak keraton terlalu arogan. Tidak ada lagi yang perlu kita takuti selama ada pemimpin. Manis Niria, yang sekarang sebagai tetua ke-6 sekaligus istri Topiwara, menambahkan. Pemimpin, meskipun saat ini Raksadipa dalam kondisi stabil, terlalu terburu-buru jika kita mendeklarasikan diri sebagai negara. Aku khawatir banyak pihak yang menantang, seperti fraksi putih dan fraksi hitam. Rudra Kemya menjabat sebagai tetua ke-9 bicara. Aku setuju dengan tetua ke-6. Kita harus mempertimbangkan konsekuensinya. Mandraka Kemya, tetua kedua, berbicara dengan berat. Ditambah lagi, sekarang ada fraksi baru yang tidak dikenal. Mereka disebut sebagai gabungan dari 3 kultus, hitam, putih, dan iblis. Dan mereka menyebut dirinya sebagai sekte Illuminati. Ruangan mendadak hening. Semua tatapan beralih ke Mandraka. Topiwara sedikit terkejut. Apa kau bilang? Illuminati? Pemimpin, apakah kau tahu kultus Illuminati? Tidak, tapi aku merasakan familiar dengan nama itu. Dalam hatinya, Topiwara bergumam. Roy, apakah kau tahu sesuatu? Tentu saja bocah. Kultus Illuminati bukanlah sekedar kelompok. Mereka selalu tertutup, tapi sangat berbahaya. Tidak hanya di alam ini, sekte iblis ini telah menyebar di berbagai semesta. Jadi, apakah mereka juga pemuja Dajjal? Ya, itu benar bocah. Jalanmu tidak akan mudah. Aku yakin, pimpinan Illuminati di alam ini juga berasal dari dunia luar. Keringat dingin mengalir di pelipis Topiwara. Namun wajahnya tetap tegas. Topiwara berbicara dengan lantang. Baiklah, sekarang ada hal lain yang harus aku urus. Kita harus menertibkan klan-klan luar yang tidak tunduk pada Raksadipa. Tetua ke-6, tetua ke-7, dan tetua ke-9 ikut denganku dalam 3 hari ke depan. Ketiganya langsung menunduk serempak. Manis, Satendra, dan Rudra. Suasana rapat ditutup dengan dentuman gong yang menandakan keputusan Mahadipati telah mutlak. Dan kini, saatnya Topiwara untuk datang dan menertibkan klan-klan luar Raksadipa, terutama adalah klan Buta Mandala. Mungkin itu akan menjadi pembantaian besar-besaran. Setelah 2 hari deklarasi besar di Raksadipa, udara di istana utama terasa lebih tegang dari biasanya. Di aula Tempa, Ketua ke-8 Varuna Karna melangkah masuk dengan wajah serius. Tubuhnya penuh keringat, pakaian pandai besinya lusuh dan berlumuran telaga. Tapi matanya berkilat penuh semangat. Pemimpin, maaf terlambat. Aku tidak menyangka bahwa tulang tanduk naga akan sangat sekeras ini. Tapi aku sudah berhasil menempanya. Topiwara menoleh dan duduk di singgasananya. Benarkah? Perlihatkan padaku, Ketua ke-8. Varuna mengangkat tangannya dan memberikan aba-aba. Bawa kemari. 3 pria kekar
dengan tubuh penuh otot masuk sambil mengangkat kontak kayu hitam panjang. Terlihat mereka kesulitan memikulnya. Langkah mereka terhuyung meskipun berusaha menjaga wibawa di hadapan pemimpin. Kotak itu diletakkan perlahan di hadapan Topiwara dengan keras. Varuna membuka kunci kontak dengan hati-hati. Begitu penutupnya terangkat, sinar emas memancar memenuhi aula dengan cahaya yang menyilaukan. Para pengawal yang berdiri di sisi ruangan menutup mata mereka. Karena bersuara dengan suara yang lantang. Ini adalah senjata terhebat yang pernah aku tempa, pemimpin. Aku menamainya sebagai tombak naga emas. Topiwara terdiam sejenak. Matanya menatap tajam senjata itu. Panjangnya hampir 2 meter. Bilah tombaknya berkilau seperti emas murni dengan ukiran naga yang melilit ganggangnya. Topiwara memandangnya dengan kagum. Tombak naga emas. Kebetulan macam apa ini? Ini sungguh luar biasa. Ini sangat luar biasa, Tetua ke-8. Aku sangat puas jika kau menyukainya, pemimpin. Bagaimana jika kau mencobanya? Topiwara meraih ganggang tombak itu dengan kedua tangannya. Begitu ia menyentuh permukaannya, cahaya langsung menyala lebih terang. Sinar emas mendadak meledak, menyilaukan semua orang di ruangan. Dengan mudah, Topiwara mengangkat tombak itu. Bahkan 3 pria kekar tadi sulit mengangkat kotaknya. Kemudian Topiwara bersuara dengan lantang. Aku sangat familiar dengan ini. Tombak naga emas, Senlong! Petir menyambar dari gagang tombak, membelah ruangan. Bayangan naga emas raksasa muncul, melingkar di atas aula. Matanya menyala, raungannya menggema hingga seluruh istana bergetar. Akhirnya kau kembali. Varuna terbelalak, mulutnya hampir goyah. Mustahil, bahkan sang Dewa Naga mendukungnya. Para bawahan yang hadir hanya bisa menatap Topiwara dengan campuran kagum dan takut. Lalu di hari berikutnya, langit mendung menggantung di atas wilayah luar Raksadipa. Rombongan besar bergerak, dipimpin Topiwara, dan di belakangnya para tetua yang ia pilih ikut serta. Manisneria, Syatendra, Rudra Kemya, dan ketiga guardian, serta 100 pasukan elit Raksadipa. Tujuan pertama, klan Buta Mandala, klan brutal yang terkenal pernah melenyapkan desa Kalingga tanpa ampun. Syatendra berbicara dengan nada yang hati-hati. Tuan muda, aku dengar Daskara telah meminta perlindungan dari klan Buta Mandala. Topiwara menatapnya dengan wajah yang tidak berubah. Ya, aku tahu Syatendra. Dalam dari semua ini sudah jelas, Daskara telah terlibat. Ia sudah tahu lebih dulu saat aku menjadi pemimpin kultus dan memilih untuk kabur. Manisneria yang duduk di sisi lain menoleh ke arah Topiwara. Tapi jangan pernah gegabah. Aku tahu kau kuat, tapi jangan sembrono. Aku takut klan lain juga bergerak. Tidak perlu khawatir istriku. Aku sudah antisipasi semuanya. Aku perintahkan tetua kelima, Kirikara Jala, untuk bergerak lebih dulu. Ia bersama Bangsanu, Giri, dan lainnya sedang menertibkan klan-klan luar. Rudra yang duduk di samping Syatendra mengintip horizon yang mulai terlihat kabut hitam di kejauhan. Tuan, sepertinya kita akan sampai sebentar lagi. Aku melihat menara batu Buta Mandala. Topiwara menggenggam erat tombak naga emasnya yang disampirkan di punggungnya. Baiklah, bersiap semuanya. Pasukan elit di belakangnya menjawab dengan serempak. Siap, Mahadipati! Langit mendadak bergemuruh. Suara genderang perang dari dalam benteng Buta Mandala terdengar. Di atas gerbang nampak bendera hitam dengan simbol wajah raksasa bertaring. Bhairava Jatukarna, pemimpin klan Buta Mandala, berdiri di puncak menara batu. Tubuhnya besar berotot, wajahnya penuh tato merah darah. Di sampingnya, sosok Daskara berdiri dengan senyuman yang licik. Bhairava mengangkat gada raksasanya dan berteriak dengan keras. Aku tahu mereka akan datang.
tapi mereka mencari masalah di wilayah kita. Maka pastikan mereka akan mati di sini. Topiwara mengangkat tombak emasnya. Cahaya emasnya menyala terang di langit kelabu. Pasukan Raksadipa, siapkan formasi! Tanah bergetar. Dua pasukan besar siap untuk bertempur. Benteng batu Buta Mandala berguncang keras. Genderang perang dipukul semakin cepat. Sorak-sorai pasukan barbar menggelegar. Topiwara berdiri tegap. Tombak naga emasnya yang genggam kuat di tangannya. Aura emas berkilat menyalak dari bilahnya, membelah kabut hitam yang menyelimuti benteng musuh. Satyendra, Rudra, Manis, jalankan formasi! Manis Nirya segera mengeluarkan perintah dengan suara tegas. Suaranya mengalahkan riuh genderang musuh. Pasukan barisan depan maju, gunakan formasi Trikora Cakra. Busur dan panah beracun di belakang, siapkan saluran. Satyendra, pimpin unit penggembur cepat. Rudra, kawal dengan racun dan kabut. Guardian, jaga perimeter. Formasi bergerak serentak. Satyendra dengan tubuh rampingnya tapi penuh energi melesat seperti kilat. Teknik cepatnya membuat tubuhnya berputar dan menebas musuh hanya dengan gerakan pisau kembar di tangannya. Unit 1, ikuti langkahku, jangan beri mereka celah. Tubuh-tubuh para prajurit Buta Mandala berjatuhan, terpotong bersih oleh serangan cepatnya. Pasukan elit Raksadipa di bawah komandonya menusuk masuk di garis depan musuh. Di sisi lain, Rudra Kemya membuka botol-botol kecil di pinggangnya. Cairan berwarna ungu pekat langsung menguap menjadi kabut. Ia mengibaskan tangannya. Pasukan belakang, serang dari kejauhan. Jangan berikan mereka kesempatan. Kabut ungu menyelimuti jalur musuh. Pasukan Buta Mandala yang masuk terlalu jauh langsung batuk. Kulit mereka melepuh, teriakan mereka menggema. Apa ini? Panah-panah dari barisan belakang Raksadipa menghujani musuh yang panik. Tubuh demi tubuh mulai berjatuhan, formasi musuh mulai goyah. Di puncak menara batu, Bhairava Jatukarna mengangkat gada raksasa bertanduknya. Ototnya menegang, aura hitam menyelimuti tubuhnya. Kau masih belum lama dilantik, dan lihatlah sikap aroganmu ini. Kau mungkin kuat, tapi aku jauh lebih berpengalaman. Kau terlalu gegabah, nak. Daskara berdiri di sampingnya, tertawa dengan licik. Aku sempat takut jika ia datang bersama para tetua lainnya. Yang benar saja, ia hanya datang bersama dua bocah lainnya. Ini sungguh meremehkan. Tapi aku juga senang. Dengan begini, pastikan ia pasti akan mati. Topiwara melangkah maju. Tombak emasnya bergetar di tangan. Aura emas berbaur dengan aura ungu hitam yang meledak di tubuhnya. Justru aku terlalu berlebihan membawa banyak pasukan. Sebetulnya aku ingin datang sendiri. Kalian tahu para orang tua itu tidak akan membiarkan itu. Tapi sepertinya kalian cukup percaya diri. Baiklah. Topiwara melesat ke depan dengan kecepatan kilat. Tombaknya menusuk lurus. Mari kita coba. Senlong! Tombak naga emas bergetar, memunculkan bayangan naga emas raksasa dengan tanduk petir. Tubuh naga itu menghantam tanah, mencabik-cabik area pertempuran. Bhairava terpaksa melompat ke samping, menghantamkan gada besarnya ke tanah. Sialan, kekuatan ini tidak main-main. Daskara melangkah mundur, tangannya mengeluarkan mantra hitam. Sebuah pusaran bayangan darah melesat ke arah Topiwara. Matilah kau, pecundang! Topiwara kemudian memutar tombaknya. Cahaya emas naga melilit tubuhnya. Seluruh pusaran bayangan darah Daskara
langsung terbelah dua. Kalian harus dikasih paham. Aku menjadi pemimpin kultus bukan karena pengaruh. Sekarang, buka mata kalian lebar-lebar. Bayangan naga emas menyerang beruntun. Petir menyambar, menghantam tanah, membuat Daskara dan Bhairava terdesak. Mereka berdua menutupi tubuh dengan lapisan energi, tapi tetap terdorong mundur berkali-kali. Bahkan Bhairava dengan tubuh sebesar raksasa itu terlempar menghantam menara. Batu-batu langsung runtuh. Bhairava mendengus, bangkit dengan darah yang mengalir di dahinya. Sialan, aku tidak menyangka ia akan sekuat ini. Kau keliru mendapatkan informasi, Daskara. Tidak, aku yakin ia hanyalah bocah yang tidak berguna, Bhairava. Jangan menahan diri, mau sekuat apapun ia tetaplah bocah. Kita bunuh dia dengan cepat. Bhairava mengaum, tubuhnya mulai membesar, tulang-tulangnya retak, ototnya melipat, wajahnya berubah menjadi iblis raksasa bertaring. Aura hitam pekat membubung ke langit. Daskara pun merapal mantra lebih dalam, tubuhnya menyatu dengan bayangan darah, matanya menyala merah. Medan perang di wilayah Buta Mandala kini sudah menjadi lautan darah dan puing-puing bangunan yang hancur. Api membakar ke segala arah, dentuman senjata dan jeritan sudah mereda. Pasukan Raksadipa dengan formasi ketat yang dipimpin Manis Nirya, lalu diperkuat oleh kecepatan Satyendra dan racun mematikan Rudra, telah menyapu bersih pasukan klan Buta Mandala. Namun, pusat perhatian semua orang adalah duel puncak di pelataran utama benteng. Topiwara berdiri tegak, tombak emas di tangan kanannya, sementara tato hitam kemerahan di lengannya mulai menyala. Tato itu berdenyut seperti hidup, kemudian membentuk sebilah pedang besar berwarna hitam menyala merah. Auranya meneteskan api yang mendesis di udara. Baiklah, akan aku berikan kalian sebuah kejutan. Ini adalah pedang Sura Agni, kekuatan sejati Raksadipa. Kalian seharusnya tahu tentang ini. Bayangan raksasa api iblis Sura Agni muncul di belakangnya. Sosok itu menjulang, dengan mata merah menyala, dengan tubuh seperti api hitam pekat, bercampur merah darah. Bhairava Jaturkana yang sudah berubah ke wujud iblis raksasa menggeram sangat marah. Sial, kau sungguh membawa petaka, Daskara. Tapi tidak ada lagi pilihan lain untuk mundur. Ia melompat tinggi, dada bertanduknya berputar mengoyak angin. Topiwara mengangkat pedang Sura Agninya. Kau memang seorang petarung yang berani. Matilah, ini untuk desa Kalingga. Pedang Sura Agni menebas, api hitam kemerahan meledak ke atas. Bayangan iblis Sura Agni mengayunkan tinju raksasanya bersamaan dengan tebasan Topiwara. Dada bertanduk Bhairava patah di udara. Tubuh raksasanya terbelah dari dada hingga ke perutnya. Ini tidak mungkin. Aku. Tubuh Bhairava hancur terbakar api Sura Agni, menyisakan abu hitam yang terbang terbawa angin. Daskara yang berdiri tidak jauh dari sana, wajahnya berubah pucat. Api Sura Agni di belakang Topiwara sangat mengerikan. Matanya memancarkan tekanan yang membuat udara menjadi panas dan sesak. Sial, ini tidak mungkin. Bagaimana pedang Sura Agni ada padanya? Hei, Topiwara, dengarkan aku. Kita bisa bekerja sama. Aku akan menjadi tangan kananmu. Kita bisa menguasai jagat Agni bersama-sama. Jangan habisi aku. Kita bisa berbagi kekuasaan. Percayalah, aku memiliki banyak koneksi, bahkan di daratan tengah. Topiwara menatapnya dengan tajam. Negosiasi. Setelah kau lari dari tanggung jawabmu sebagai tetua dan bersekongkol dengan Bhairava, tidak ada tempat untuk pengkhianat sepertimu. Apa kau pikir aku akan mengampunimu? Ia mengangkat pedang Sura Agni tinggi. Api iblis menggelegar. Bayangan Sura Agni membuka mulutnya dan menghembuskan api. Tidak, tunggu. Di
Tubuhnya terbakar habis, kulit dan dagingnya hangus meleleh. Namun beberapa detik kemudian, tubuh yang terbakar itu meledak menjadi asap darah. Teknik perpindahan tubuh. Tapi, apakah kau kira bisa lolos begitu saja? Dari balik reruntuhan, Daskara muncul kembali. Tubuh aslinya utuh, wajahnya penuh dengan kebencian. Sial, aku tidak akan mati semudah itu. Aku akan kembali. Penghinaan ini akan aku balas berkali-kali lipat. Dan saat itu, kau akan menyesal, Topiwara. Ia berusaha melarikan diri ke arah gerbang belakang benteng. Namun, sebelum ia bisa melewati bayangan puing-puing, 3 sosok tiba-tiba muncul dari kegelapan. Mereka adalah Guardian Agung, Guardian Tangan, dan Guardian Kiwa. Ketiganya berdiri menghadang. Aura masing-masing menekan Daskara hingga tubuhnya bergemetar. Daskara, apakah kau pikir bisa pergi begitu saja? Kau pikir bisa lolos dari kami? Kau sungguh bodoh atau bagaimana? Kami selalu ada di sisi pemimpin. Kau sudah berakhir. Sial, tunggu. Aku bisa berikan informasi tentang Illuminati. Aku tahu banyak hal. Jangan bunuh Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, ketiga Guardian bergerak serentak. Tubuh Daskara terkoyak dalam sekejap, lalu terbakar hingga tidak menyisakan apapun. Ancaman telah diatasi. Mari kita pergi. Ketiga Guardian kemudian menghilang dalam bayangan, seolah mereka tidak pernah ada di sana. Setelah pertarungan selesai, Topiwara berjalan memasuki ruang utama benteng Buta Mandala. Batu-batu mulai runtuh, bau darah bercampur asap masih menyelimuti udara. Di dalam ruangan besar itu, pada dinding terlihat ukiran simbol segitiga terbalik dengan satu mata di tengahnya. Aura aneh memancar dari simbol itu, dingin dan menekan. Satendra memeriksa dinding dengan wajah yang tegang. Tuan Muda, pemimpin, ini jelas lambang dari sekte iblis Illuminati. Rudra menggertakkan giginya. Jadi itu benar, klan Buta Mandala dan Daskara mendapatkan dukungan dari sekte itu. Manis Nirya melangkah mendekat. Ini akan membawa masalah besar. Jika Illuminati benar-benar ada di jagat Agni, mereka tidak akan berhenti hanya sampai di sini. Apa yang harus kita lakukan? Topiwara menatap lama simbol itu. Aura api Sura Agni masih samar menyelimuti tubuhnya. Illuminati. Jadi, mereka akhirnya menampakkan diri. Aku akan mencari tahu lebih banyak. Jika mereka menjadi ancaman, maka aku akan hancurkan mereka satu persatu. Setelah benteng Buta Mandala rata dengan tanah, Topiwara berdiri di tengah puing, menghuluskan tombaknya di tangan kanannya dan pedang Sura Agni kembali menjadi tato di lengannya. Api perlahan padam, menyisakan bau darah, asap dan tubuh-tubuh yang berserakan. Satendra, Rudra, Manis, bawa pasukan kembali ke Raksadipa. Segera sampaikan pada semua tetua untuk bersiap. Katakan, kemungkinan besar sekte Illuminati sudah menjadi ancaman terbesar. Aku tidak ingin mereka lengah. Siap, tapi apa yang akan kau lakukan, Tuan Muda? Tapi aku akan pastikan pesanmu tersampaikan dengan jelas. Rudra melangkah maju. Pemimpin, bagaimana dengan dirimu? Kau tidak ikut kembali? Tidak, aku akan menuju ke daratan tengah. Aku harus memastikan seberapa jauh pengaruh Illuminati menyebar. Jika mereka sudah menancapkan cakarnya di fraksi putih, maka itu akan menjadi bencana besar. Manis Nirya menatap Topiwara dengan cemas. Daratan tengah bukanlah tempat biasa. Itu adalah wilayah Saptadharma, pusat kekuatan dari fraksi putih. Di sana, 7 sekte besar bergabung menjadi aliansi Saptadharma. Kau akan berada di tengah para ahli yang mungkin tidak sepaham dengan kita. Justru itulah alasannya, Manis. Aku tidak bisa hanya menunggu mereka bergerak. Aku harus tahu keadaan sebenarnya. Ketiga Guardian yang sedari tadi hanya mengawasi dari balik bayangan kini maju. Guardian Tangan dengan suaranya yang berat berkata, Pemimpin, perjalanan ke Satwa Dharma sangat beresiko.
Aliansi Sabta Dharma dikenal tidak menerima tamu asing, apalagi dari fraksi iblis seperti Raksadipa. Guardian Agung menambahkan, kami tidak menyarankan langkah ini. Jika Anda dipandang sebagai ancaman, seluruh aliansi putih akan menyerangmu bersamaan, pemimpin. Topiwara menatap mereka dengan tajam. Tidak ada yang bisa menghentikan keputusanku. Jika mereka ingin menguji kekuatanku, biarkan mereka mencoba. Aku tidak pergi sendirian. Kalian bertiga ikut bersamaku, itu sudah cukup. Dan sekarang, bersiaplah. Kita akan berangkat malam ini. Lalu, beberapa hari kemudian, di jalur menuju daratan tengah. Perjalanan panjang itu berat, melewati hutan lebat, sungai deras, hingga pegunungan bersalju yang menjadi batas antara Raksadipa dan daratan tengah. Topiwara berjalan paling depan, sementara ketiga guardian bergerak tenang di sekitarnya. Aura mereka menekan seperti binatang buas yang mendekat. Angin dingin berembus kencang. Dari atas puncak, Topiwara memandang jauh ke depan. Terlihat hamparan luas daratan tengah, dengan kota-kota besar dan kuil-kuil megah berdiri. Guardian Kiwa menunjuk dengan tangannya. Itu adalah daratan Satwa Dharma, pusat aliansi putih. Mereka menyebut persatuan itu sebagai Sabta Dharma. Sebutkan nama-nama sekte itu. Aku harus tahu siapa saja yang akan kita hadapi. Guardian Agung menghitung dengan jari. Ada 7 sekte besar yang terbentuk di aliansi Sabta Dharma pemimpin. Yang pertama, Sekte Mandala. Yang kedua, Sekte Surya. Lalu Sekte Soma, Sekte Vayu, Sekte Varsa, Sekte Garuda, dan Sekte Naga. Ketujuh sekte itu membentuk aliansi Sabta Dharma, dan mereka diketuai oleh seorang maha guru yang disebut Dharma. Hanya orang itu yang mampu menyatukan fraksi putih. Baiklah, aku harus tahu apakah Illuminati sudah menyusupi mereka, dan jika benar, maka perang besar tidak bisa dihindari. Malam itu, di perkemahan kecil, Topiwara duduk di depan api unggun, sementara para guardian berjaga di sekeliling. Ia menatap bara api dengan tatapan tajam. Pemimpin, apa yang akan kau lakukan jika Sabta Dharma menolak kehadiranmu? Jika mereka menolak, aku akan paksa mereka untuk mendengar. Aku tidak peduli dengan fraksi putih ataupun hitam. Jika Illuminati sudah menguasai sebagian dari mereka, maka musuh kita sama. Yang menghalangi akan aku anggap sebagai lawan. Kau memang berbeda, pemimpin. Kau bukan sekedar pemimpin Raksadipa. Kau sudah menjadi pusat perubahan di seluruh jagat Agni. Topiwara terdiam sesaat. Ia kemudian berdiri, menatap ke arah daratan tengah yang bercahaya di kejauhan. Misi ini bukan hanya tentang Raksadipa. Ini tentang masa depan jagat Agni. Dan aku akan pastikan Illuminati lenyap sampai ke akar-akarnya. Sementara itu, di Raksadipa, setelah beberapa hari kepergian Topiwara, para tetua duduk di ruang utama Balerung Agung. Suasana hening, hanya suara obor yang berderak terdengar. Beberapa tetua nampak gelisah, sebagian lainnya hanya menatap kosong. Kepergian Topiwara menimbulkan dua sisi. Ada yang benar-benar khawatir, dan ada pula yang justru menganggap itu adalah kesempatan. Tetua pertama, Asvaka Nirya, sosok berambut putih dengan sorot mata tajam, berdiri di depan kursi tinggi. Jangan ada yang lengah. Topiwara mungkin pergi, tapi aku bertanggung jawab penuh atas keamanan Raksadipa. Jika ada yang mencoba mengacau, aku tidak akan ragu untuk menindak sendiri. Para tetua saling pandang, beberapa mengangguk hormat, sementara yang lainnya hanya terdiam. Lalu, di ruangan bawah tanah, fraksi tetua agung, cahaya obor redup, dinding-dinding batu berlumut, 3 sosok berjubah hitam duduk melingkar. Wajah mereka samar diterangi cahaya api kecil di tengah ruangan. Tetua Agung ke-15 dengan suara lirih dan dingin berkata, bocah itu telah pergi seperti yang diinformasikan. Perjalanannya ke daratan tengah tidak akan singkat. Mungkin butuh waktu berbulan-bulan untuk kembali. Tetua Agung ke-20 mencondongkan tubuhnya dengan nada serius. Justru ini waktunya. Kita bisa mulai proyek besar. Kita butuh menciptakan Jiangxi sebanyak mungkin.
dengan pasukan Jiangxi. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Tetua Agung ke-10 menembuk meja batu. Suaranya pelan namun sedikit keras. Jangan terburu-buru. Topiwara memang pergi, tapi jangan kira pengawasannya akan hilang. Kita tunggu beberapa hari lagi. Pastikan keadaan benar-benar aman. Jika salah langkah, Aspakanirnya akan langsung curiga. Kita akan main aman, itulah kuncinya. Ketiganya terdiam. Api di tengah lingkaran bergoyang, seolah merespon rencana busuk mereka. Jiangxi, makhluk yang berbeda dari Murkajiva. Jika Murkajiva adalah hasil percobaan gagal menggabungkan manusia dan hewan, maka Jiangxi adalah bentuk yang lebih sempurna. Mayat hidup dengan kesadaran. Seorang pendekar tingkat master jika diubah menjadi Jiangxi akan naik menjadi tingkat Grandmaster. Metodenya sangat misterius, tapi jelas ada jejak sekte Illuminati di balik itu. Pertanyaan besarnya, apakah ketiga tetua agung itu bawahan Illuminati atau mereka menemukan metode itu secara kebetulan? Sementara itu, di perbatasan tengah Kota Waluh, langkah kaki ramai terdengar. Kota Waluh dipenuhi pedagang, pendekar, hingga rakyat biasa yang hilir mudik. Aroma makanan, teriakan penjual, dan suara kuda bercampur menjadi satu. Bangunan di sana sederhana namun rapi, dengan atap melengkung khas wilayah tengah. Topiwara berjalan di tengah keramaian, menggunakan jubah pendekar biasa berwarna abu-abu. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya tidak terlalu mencolok, dan di belakangnya 3 guardian mengikuti dengan pakaian serupa. Pemimpin, kita sekarang berada di wilayah Saptadharma, perbatasan paling luar. Ya, di sini tidak buruk, Guardian Agung. Ramai dan terlihat tenang. Yang terlihat tidak selalu pasti, pemimpin. Meskipun ini wilayah putih yang katanya menjunjung tinggi kedamaian, banyak dari mereka memiliki sikap yang licik, tidak lebih culas dari fraksi hitam. Tidak ada yang benar-benar baik, tidak ada yang benar-benar jahat. Pada akhirnya, yang bisa kita percaya hanyalah diri sendiri, pemimpin. Topiwara berhenti sebentar, menatap kerumunan orang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Ya, begitulah manusia. Oh ya, kalian bertiga, di tempat umum, jangan pernah panggil aku pemimpin. Panggil aku Tuan Muda, lebih aman dengan begitu, kurasa. Ketiga guardian menunduk dengan singkat. Topiwara menarik napas panjang, lalu menepuk perutnya. Baiklah, saatnya kita akan menjelajah kota. Sepertinya aku lapar. Ayo kita cari restoran. Ketiga guardian saling pandang, kemudian tersenyum samar. Sepertinya jiwa mudanya masih belum hilang. Itu tanda yang baik. Artinya, ia tidak dikendalikan oleh api Surah Agni. Itu benar. Jika ia masih bisa tertawa dan merasa lapar, artinya ia masih manusia, bukan iblis yang kendalikan kekuatan. Topiwara menoleh ke belakang, menatap mereka dengan wajah datar. Hei, apakah kalian bertiga masih mau berdiri di sana? Jika terlambat, restoran keburu penuh. Ketiganya langsung mempercepat langkahnya, menyusul Topiwara yang sudah berjalan ke arah deretan restoran di tepi jalan utama. Suasana Kota Waluh semakin ramai menjelang senja. Lampion mulai dinyalakan. Suara genderang dari festival kecil terdengar di kejauhan. Perjalanan Topiwara di daratan tengah baru saja dimulai.